Hai, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjut ke chapter atau bab 5. Kita di sini akan membahas teks ya, dan juga memahami apa namanya kosakata atau kata-kata yang berhubungan dengan semua teks di chapter atau bab 5 ya. Nah, chapter ini bercerita apa namanya ada teks yang akan kita baca nanti. Coba diperhatikan dan latih mulutnya untuk mengucapkan seperti yang kakak contohkan. Oke, berarti kakak akan langsung share screen, berbagi layar ya. Baik. Nah, di chapter 5 ini kita akan mempelajari topiknya, apa namanya materinya tentang how to make asinan buah. Bagaimana membuat asinan buah. Nah, ini juga masih berhubungan dengan chapter 4, procedural text, teks yang bercerita tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, karena ini how to make, berarti masih berhubungan dengan procedural text di chapter 4 yang lalu ya. Oke, sebelumnya kita mempelajari dulu kosakata, kata-kata yang akan nanti kita temui dalam teks berikutnya ya. Oke, names of fruits atau fruit ya. Kalau fruits berarti buah-buahannya banyak. Sorry. Ya, names of fruits, nama buah-buahan. Coba ya, ini yang paling susah ya. He came up. He came up. Ya, he came up. Tulisannya sih JI tapi bacanya he. Ya, coba. Hikmah. Hikmah artinya bangkoang ya. Oke. Coba pineapple. Pineapple artinya nanas ya. Mango. Mango artinya mangga. Ini bukan di sini ya, sorry. Mango berarti mangga. Nah, coba ini soursop. Soursop ya, artinya sirsak ya. Sour, coba ini soursop. Jadi bisa soursop ada 3 syllable ya suku kata soursop ya. Oke, sirsak. Mangosteen. Kalau mango tadi mangga saja. Kalau ini ada mangosteen, artinya manggis ya. Banana, coba banana. Banana artinya pisang. Grape, grape, anggur. Kita lanjut. Orange, coba orange. Ya, bukan orange ya, tapi orange. Orange artinya jeruk. Papaya, coba papaya. Papaya. Ini asli buah Indonesia tapi dimasukkan ke kata bahasa Inggris tapi agak papaya ya, papaya. Papaya ini harusnya papaya ya, papaya tapi bahasa Inggrisnya papaya. Ya. Watermelon, watermelon semangka. Avocado, coba. Avocado. Avocado, alpukat. Guava, guava, jambu, biji. Star fruit. Nah, buah apa sih yang seperti bintang? Kalau dipotong dia, nah buah belimbing. Strawberry, strawberry, strawberry ya. Strawberry. Honeydew, honeydew artinya buah melon. Honeydew, honeydew. Oke, kalau ini sebelah kiri ini adalah nama buah-buahan. Nah, yang di sebelah kanan ini kosakata mengenai rasa buah-buahan. Coba. Sweet, ada buah-buahan yang rasanya manis. Bitter, ada buah-buahan yang rasanya pahit. Bitter, pahit. Sour, asam ya. Asam seperti jeruk, kan itu asam ya. Salty, coba. Salty, bukan salty tapi S ini bunyinya Z. Salty, asin ya. Hot, panas. Cold, dingin ya. Fresh, segar. Mayoritas kebanyakan buah-buahan rasanya fresh, segar ya. Oke. Crunchy, garing ya. Crunchy, garing.
Oke, spicy, pedas. Ya. Chewy, kenyal. Coba diulang. Sweet, pahit. Manis. Bitter, pahit. Sour, asam. Salty, asin. Hot, panas. Cold, dingin. Fresh, segar. Crunchy, garing. Spicy, pedas. Chewy, kenyal. Oke. Nah, ini speaking. Nah, kalau di speaking ini seperti dialog. Ya. Kalau dialog seperti ngomong ya. Coba. Can I help you, Mom? Coba. Can I help you, Mom? Coba semuanya. Can I help you, Mom? Nah, dapatkah saya membantumu, Bu atau Ma? Dapatkah saya membantumu, Ma? I need some mangoes and avocados. Nih, kalau Mom ini sebenarnya bukan Mom. Ini kita ganti Madam ya. Kalau yang Madam ini secara umum. Atau Ma'am aja. Ya. Can I help you, Ma'am? Boleh saya bantu, Bu? Nah, I need some mangoes and avocados. Saya butuh beberapa mangga dan buah alpukat. How much is a kilo of mangoes? Berapa sekilo buah mangganya? How much? Berapa? Is a kilo. Berapa 1 kilo buah mangganya? Kata Ibu Jason. It is 20,000 rupiahs. Artinya iris ini menggantikan harganya adalah 20.000 rupiah. Sekilo berarti mangga 20.000 rupiah. Terus Nona Kaila ngomong lagi. Ibu Kaila ngomong lagi. And how much is a kilo of avocados? Kalau ditanya tadi mangga, sekarang dia nanya alpukat. Dan berapa harga sekilo buah alpukatnya? Nah, Ibu Jason, ini Miss atau Mister ya? Bapak aja. Oke. Bapak Jason ngomong, it is 25,000 rupiah. Harganya 25.000 rupiah. Kalau alpukat 25.000 sekilo, kalau mangga tadi bilangnya 20,000. 20,000 20.000. Kalau 25 25.000. Jadi 1,000 ini artinya 1.000. Ya, jadi ingat 1,000. Jadi kalau kita cara menerjemahkannya 20.000. Kalau 25, 25,000 rupiah. Terus Ibu Kaila ngomong, well, baiklah, I need 2 kilos of mango. Saya butuh 2 kilo mangga dan a kilo of avocados dan sekilo buah alpukatnya. Okay, wait a minute, kata Pak Jason ya. Baiklah, tunggu sebentar ya. Wait a minute. Ya, bukan kita terjemahkan tunggu 1 menit ya, bukan. Wait a minute ini diterjemahkan tunggu sebentar ya. Wait a minute. Here it is, ma'am. Nah, setelah semuanya dibungkus, here it is. Here it is sambil kantongannya. Kalau kamu ngasih orang barangnya, here it is. Ini dia, gitu ya. Oke. Terus Bu Kaila ngomong, how much money should I pay? Nah, berapa semuanya? Jadi kalau diterjemahkan, berapa uang seharusnya saya bayar? Artinya kalau diterjemahkan, berapa semuanya yang harus saya bayar? Nah, Pak Jason bilang 65,000 rupiah. Ya, 65,000 rupiah. Karena tadi yang 2 kilo itu adalah mangga. Ya, karena dia bilang 2 kilo mangga berarti 2 kali 20.000. Berarti 40.000 2 kilo kan. Dan sekilo alpukat. Alpukat tadi 25 berarti 40 tambah 25 65 berarti semuanya 65.000. 65,000 rupiah. 65.000 rupiah. Here is the money, kata Miss Kaila. Kalau kamu mau ngasih uangnya, here is the money. Kalau tadi kalau barangnya, here it is.
Ya, here it is. Kalau ngasih uangnya, here is the money. Ini uangnya. Mr. Jason, thank you, ma'am. Terus Ibu Kayla ngomong, you're welcome. Sama-sama, ya. Bukan diterjemahkan ini karena di keset rumah biasanya ada tulisan you're welcome di atas kesetnya, bukan diartikan keset. Ya, you're welcome ini artinya sama-sama. Tapi kalau welcome aja artinya selamat datang. You're welcome ini satu arti ya. You're welcome ini satu arti, artinya sama-sama. Artinya bahasa Inggrisnya you're welcome. Kalau welcome aja artinya selamat datang. Tapi di sini ini satu arti ya semuanya. Ya, sama-sama artinya. Oke, kita lanjut. Oke, ini teksnya teks utama mengenai how to make asinan buah. Ya, coba nanti kalian bisa baca sendiri artinya di bawah ini. Nah, di sini kakak hanya mencoba mengajarkan kalian cara bacanya ya. Cara bacanya. Coba ya, nanti kalian bisa sambil mengartikan. Oke, kita buat lebih kecil biar kelihatan semuanya. Oke. Oke, baik. Asinan is, kita perbesar aja ya. Oke. Pertama, fokusnya adalah how to make, bagaimana membuat asinan buah. Nama makanannya adalah asinan Betawi. Asinan is a pickled through brine or vinegared vegetable or fruit dish commonly found in Indonesia. Ya, oke. Asinan is a pickled through brine or vinegared vegetable or fruit dish commonly found in Indonesia. Asin, Indonesian for salty, is the process of preserving the ingredients by soaking them in a solution of salty water. Okay. Asin, Indonesian for salty, is the process of preserving the ingredients by soaking them in a solution of salty water. Artinya, kita terjemahkan satu paragraf ya. Asinan adalah hidangan sayur atau buah yang diasamkan menggunakan garam atau cuka. Ya. Oke, yang biasa ditemukan di Indonesia. Pengertian kata asin dalam hal ini adalah proses pengawetan bahan dengan merendamnya dalam larutan air asin. Jadi kenapa dibilang asin? Karena proses pelarutan buah-buahan atau sayur-sayuran tadi yang dicampur dengan air asin dan dimalamkan sampai meresap, ya. Makanya rasanya jadi asin. Oke. Asinan ke paragraf kedua ya. Asinan is quite similar to rujak. Artinya apa? Asinan sangat mirip dengan rujak, gitu katanya ya. Which is usually served fresh. Ya, yang biasanya disajikan segar. Which is usually served fresh. While asinan is preserved vegetable or fruits. Tapi kalau rujak kan disajikan dengan segar langsung ya. Kalau ini kalau asinan katanya adalah sayur-sayuran atau buah-buahan yang diawetkan. Jadi bukan artinya dia bukan buah segar lagi karena sudah ada proses pengasinan atau pengawetan ya. The taste of asinan are spicy, sour, sweet and salty. Ini kosakata yang kita pelajari tadi. Jadi rasa asinan itu katanya apa? Ada yang pedas, ya, pedas, and then asam, manis dan
asin. Jadi seperti nano-nano. Asam, asin, manis, ya. Oke. Many types and variations of asinan in Indonesia. Artinya banyak macam-macam asinan di Indonesia, ya. The most popular artinya yang paling terkenal itu adalah asinan Betawi. There are two main variants of asinan Betawi. Ada dua katanya yang paling umum macam asinan Betawi. Yang pertama, asinan sayur and asinan buah. Jadi ada dua macam yang paling umum macam dari asinan Betawi. Hanya ada asinan sayur dan asinan buah. Salted vegetable and salted fruit. Okay. Asinan Betawi is the vegetable asinan of Betawi people from Jakarta is preserved Chinese cabbage, bean sprouts, tofu, lettuce, served in a thin, hot peanut sauce with vinegar, topped with peanuts and kerupuk, especially kerupuk ini panjang banget. Nah, yang penting kita nanti pahami dulu maknanya, nanti kita belajar kosakatanya. Artinya katanya, asinan Betawi itu adalah buah-buahan. Ya, asinan Betawi adalah sayuran asinan, sayur yang diasinkan atau sayur asinan. Nah, yang di dalam kurung maksudnya sayur itu bisa kol Cina, kol biasa, toge, tahu, dan selada. Jadi sayurannya bermacam-macam. Bisa kol Cina, kol biasa, dicampur toge, ada tahunya, ada seladanya, jadi dicampur. Namanya juga asinan buah, asinan sayur, ya. Yang dibuat orang Betawi dari Jakarta. Karena orang Betawi tinggal di Jakarta, ya. Yang disajikan dengan, buah-buahan yang diasinkan tadi biasanya disajikan atau dimakan dengan campuran saus kacang tipis, panas, tambahkan cuka, dan di atasnya ditambahkan kacang dan kerupuk. Nah, enak banget ya. Jadi itulah asinan Betawi. Nah, kalimat terakhir, asinan can be found, asinan bisa ditemukan, disajikan di restoran, served in restaurant, warung, small restaurant ya, kita terjemahkan warung saja, and also traveling street vendors, dan juga di pedagang kaki lima, traveling street vendor. Kaki lima itu yang namanya traveling dibawa gitu loh, yang dibawa pakai gerobak gitu loh. Nah, itu namanya kenapa disebut jalan-jalan traveling. Artinya bisa pindah-pindah kemana saja ya. Oke, jadi begitulah langkah-langkah membuat asinan Betawi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, ini steps to make. Ini adalah langkah-langkah membuat asinan Betawi. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah teks prosedural. Kalau tadi teks mengenai pengertian asinan Betawi ya. Nah, stepnya langkah-langkahnya apa? First, ingat kalau langkah-langkah berarti ada first, second, third, fourth. Pertama, kedua, ketiga, jadi harus runtun ya. Tidak boleh dia acak-adut atau tidak boleh dia random ya. First, peel all the fruits that have been prepared. Artinya teman-teman, pertama, kupas semua buah yang sudah disiapkan. Second, wash thoroughly and cut the fruit. Kedua katanya, cuci bersih dan potong buah-buahan tersebut. Third, ya berarti yang ketiga ya, soak the vegetable and mango with sugar overnight. Artinya apa sih? Ketiga katanya, rendam sayur dan buah mangga dengan gula semalam penuh. Ya, jadi direndam dengan gula. Selanjutnya, nah ini next ya. Next, mix red chili, sugar, salt,
and dried shrimp. Apa yang dimix, apa yang dicampur. Selanjutnya, campurkan cabai merah, chili cabai merah ya, gula, garam, dan udang kering. Dan kemudian puree all the ingredients. Apa sih puree? Artinya kemudian haluskan semua bumbu-bumbu yang tadi. Cabai, ada tadi gula, ada garam, dan udang, itu dihaluskan. Ya. After that, setelah itu, put vinegar and water into the chili mixture before it's boiling. Artinya setelah itu masukkan cuka dan air ke dalam campuran cabai sebelum mendidih. Jadi dimasukkan cuka dan air ke dalam campuran cabai yang tadi ya. Oke, now ya, put in the fruits, including the soft fruits. Artinya masukkanlah ke dalam ya. Sekarang masukkan buah-buahan, termasuk buah-buahan yang direndam tadi ya. Oke. Last, nah ini berarti langkah terakhir. Last, poured with the sauce and served by adding a fried peanut. Pour with the sauce and served by adding a fried peanut. Apa sih artinya? Terakhir katanya, buah-buahan yang tadi siram dengan saus dan sajikan dengan menambahkan kacang goreng di atasnya. Okay. Eating with noodle, crackers with make it more enjoyable. Artinya, memakan asinan buah ditambah dengan kerupuk mie akan terasa lebih nikmat. Makanya orang Betawi selalu menambahkan kerupuk mie yang digoreng di atas asinan itu bersama dengan asinan tadi. Oke, nah demikian penjelasan kakak mengenai chapter 5 ya, mengenai asinan Betawi. Jadi ada tadi cerita mengenai asinan Betawi dan pertanyaan mengenai percakapan mengenai beli buah, and then ada nama buah-buahan dan rasa buah-buahan. Oke, mudah-mudahan topik ini membuat kalian lebih paham mengerjakan tugas-tugas di bagian chapter 5 ya, bab 5. Saya Kakak Gunawan Tambun Saribu, sampai ketemu dengan kalian di hari berikutnya dengan topik yang lain. Bye, thank you so much.